kawan dan sobatku, bangkitlah sekarang waktu untuk berkarya. Fajar pengharapan datang darinya, bergandeng tangan kita melangkah bersama. Masa depan cerah, impian di depan, jangan berhenti terus melangkah, mengejar harapan. Wahai kawan dan sobatku, bangkitlah sekarang waktu untuk berkarya. Fajar pengharapan datang darinya, bergandeng tangan kita melangkah bersama. Masa depan cerah, impian di depan, jangan berhenti terus melangkah, mengejar harapan. Masa depan cerah, impian di depan, jangan berhenti terus melangkah, mengejar harapan. Shalom adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Bapa atas kasih-Mu dan perlindungan-Mu yang senantiasa menyertai kami. Sebentar ya Bapa, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Kau membukakan hati dan pikiran kami, agar firman-Mu dapat kami terima. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini tertulis di dalam kitab Yohanes, pasalnya yang ke-11, ayat yang ke-38 sampai ayat yang ke-44. Dibuka ya kitabnya, membacakan dari ayat yang ke-38. Maka masbulah pula hati Yesus, lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup oleh batu. Kata Yesus, angkatlah batu itu. Mata saudara orang yang meninggal itu berkata kepadanya, Tuhan, dia sudah berbau, sebab sudah 4 hari lamanya ia mati. Tapi jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau kau percaya, kau akan melihat kemuliaan Allah? Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menghadap ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu, karena Engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa Engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya, supaya mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kafan, dan mukanya tertutup dengan kayu belu. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkanlah ia pergi. Demikian firman Tuhan. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kembali kepada kita akan mukjizat Allah, akan kasih Allah, akan penyertaan Allah melalui Yesus Kristus. Firman Allah hari ini tertulis berdasarkan narasi seorang Lazarus, cerita seorang Lazarus, yang dimana Lazarus merupakan keluarga dari orang-orang yang percaya akan Yesus Kristus. Lazarus merupakan saudaranya Marta dan Maria. Lazarus
memang di dalam nats ini dinyatakan dia sedang merasakan penyakit. Mungkin tidak tahu kita penyakitnya apa, entahnya dia itu penyakit yang bisa jadi penyakit yang sulit untuk disembuhkan dan lain sebagainya. Tetapi berdasarkan narasinya ini, Marta yang merupakan seorang saudara daripada Lazarus pergi untuk menjumpai Yesus, untuk memberitakan kepada Yesus bahwa Lazarus telah sakit dan ia ingin penyembuhan dari Yesus. Apakah Yesus langsung pergi? Oh tidak, Yesus menunggunya lagi selama 2 hari. Dia tidak langsung pergi. Yesus mengatakan di ayat yang keempat, pada saat Yesus mendengarkan kabar itu, penyakit itu tidak akan membawa kematian. Penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi ia akan menyatakan kemuliaan Allah. Nanti Yesus akan datang tidak hanya menyembuhkan si Lazarus, tetapi menyatakan kemuliaan Allah. Nah, pada saat itu memang Yesus ini orang yang sangat baik. Dia sangat baik. Begitu juga dengan murid-muridnya. Tetapi ada tapinya ini. Meskipun Yesus sangat baik, tetapi dia ada saja yang membencinya. Ada saja yang mencemooh dia. Bahkan ada saja yang melukai dia. Nah, pada tiba harinya 2 hari kemudian Yesus datang, tetapi sebelum itu Yesus diingatkan kepada murid-muridnya, Yesus, apakah kamu tidak takut bahwasanya kan orang Yahudi di sana, orang di sana kan yang melemparimu? Nah, katanya, berarti ada orang yang membencinya. Tetapi Yesus mengatakan bahwasanya Lazarus harus disembuhkan. Dia sedang tertidur. Tapi tertidur dalam artian dia sudah mati. Tapi murid-muridnya sangat berpikiran bahwa dia hanya tertidur saja. Tapi Yesus sudah mengatakan bahwasanya dia tidak hanya tertidur dalam artian biasa, tetapi dia sudah mati. Nah, Yesus datang langsung kepada si Lazarus pada saat itu di Yudea. Nah, pada saat dia datang, sedihlah hati Yesus. Kenapa bang sedih hati Yesus? Karena dia melihat bahwasanya Lazarus sudah tidak ada di sini. Kemana kira-kira ya Lazarus? Ternyata Lazarus sudah dikuburkan. Nah, di ayat yang ke-38 bahwasanya dia sudah dikuburkan dan kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup oleh batu. Yesus bersedih di situ. Kenapa si Lazarus tidak ada? Nah, pada saat itu Marta mengatakan kepadanya, Tuhan, dia sudah berbau karena dia sudah 4 hari lamanya meninggal. Dia sudah 4 hari lamanya mati. Tetapi dengan mukjizat Allah, mukjizat Tuhan daripada Yesus Kristus menyatakan bahwa bukalah batu itu. Dan Yesus berdoa kepada Tuhan, dan pada akhirnya Lazarus bangkit dari kuburnya. Dan orang-orang Yahudi, orang-orang yang membenci Yesus pada saat itu juga akhirnya dia pada saat Yesus dicemooh, bahkan ingin dilempari, melihat mukjizat itu, akhirnya dia percaya. Banyak orang-orang di sana yang percaya akan mukjizat Yesus. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dari nats ini kita dapat belajar bahwasanya kita harus menjadi pengikut-pengikut Kristus yang setia, selayaknya seorang Marta, Maria, dan Lazarus. Karena pada saat kita percaya dan yakin, apapun yang menjadi kesulitan kita, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Mungkin saja adik-adik yang sekarang sedang merasakan kesedihan karena PR-nya tidak siap mungkin, atau PR-nya tidak mau diterima seperti itu.
atau bahkan teman-temannya mengejek dan lain sebagainya, atau gurunya justru memarahi karena mungkin tidak bisa melakukan pekerjaan dan lain sebagainya. Tetapi nats ini kembali mengingatkan kita adik-adik untuk yakin dan percaya akan perintah Allah, akan anugerah Allah, akan mukjizat Allah. Bagaimana Bang? Berarti adik-adik harus rajin-rajin beribadah, sekolah minggu, berdoa. Itu berarti kita membuktikan bahwasanya kita percaya, kita yakin akan firman Tuhan, dan juga yang paling penting, perintah-perintah Allah harus senantiasa kita hidup. Siapa yang tahu perintah kelima Allah, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu. Kiranya adik-adik senantiasa diberkati melalui dengan cara menghormati orang tua. Tidak boleh melawan orang tua. Jadi pada saat kita melawan orang tua berarti kita melanggar perintah Tuhan. Jadi yang mengingatkan kita kembali firman Tuhan ini agar kiranya kita patuhi perintah-perintah Allah. Maka mukjizat-mukjizat yang akan datang senantiasa menyertai adik-adik sekalian. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu. Kiranya ya Tuhan, firman-Mu dapat kami terapkan. Kiranya mukjizat-mukjizat-Mu dapat kami rasakan di tengah kehidupan kami. Sebentar ya Tuhan, kami akan kembali kepada aktivitas kami. Dan juga kiranya Engkau yang memberkati anak-anak-Mu, anak-anak yang akan bertumbuh dengan kuat melalui perintah-perintah-Mu. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.